Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Tema renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah tetap berdoa dan berharap, yang saya ambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian: Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami yang namanya masalah. Baik tua, muda, baik miskin maupun kaya, semua orang pasti memiliki masalah. Entah masalah yang dibuat oleh pribadi itu sendiri, maupun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, hingga akhirnya dampaknya harus juga kita tanggung. Terlebih ketika kita melihat kejadian di Indonesia saat ini, bahkan hal itu terjadi hampir di beberapa negara, bahkan di seluruh dunia, yaitu dampak dari virus corona atau yang sering disebut COVID-19, yang akhirnya membuat banyak orang menjadi egois, skeptis, bahkan pesimis. Dan hal ini membawa keadaan semakin lama semakin di dalam keterpurukan yang ada. Nampak ketika kita melihat atau mendengar bagaimana orang akhirnya membeli baik sembako, baik alat perlindungan diri untuk dirinya sendiri, namun secara berlebihan. Karena ada rasa tadi, kekhawatiran, kecemasan yang muncul di dalam kehidupannya. Dan hal ini juga yang kita bisa lihat. Ada rasa kekhawatiran yang nampak di dalam setiap diri orang-orang yang ada. Secara manusiawi, itu memang menjadi bagian pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan nampak juga ketika kita melihat bagaimana kisah Tuhan Yesus menjelang penyalibannya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata demikian: Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Secara manusiawi ketika kita melihat kejadian tersebut, Tuhan Yesus sendiri tidak luput dari rasa ketakutan, rasa kecemasan menjelang titik di mana dia harus mengalami penyaliban. Akan tetapi ada sebuah teladan yang baik yang kita bisa lihat di situ, yaitu ketika keadaan terpuruk, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang melanda di dalam kehidupannya, dia memberikan teladan, yaitu tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita belajar yang namanya tetap berdoa dan berharap, ada bagian penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, doa menjadi bagian di mana kita menyatakan harapan kita kepada Tuhan. Harapan, keinginan, apa yang kita inginkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus pahami bahwa poin yang kedua, yaitu ketika kita menyampaikan harapan dan keinginan kita, itu juga menjadi sebuah proses di mana kita dibentuk untuk semakin hari semakin mengandalkan Tuhan.
Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, artinya kita belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga poin yang ketiga, di mana ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar beriman kepada Tuhan semakin hari, maka kita juga harus yakin bahwa jawaban Tuhan ialah jawaban yang terbaik. Sama seperti apa yang dikatakan tadi di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39b berkata, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oleh karena itu, di tengah pandemi corona yang saat ini sedang terjadi, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada menyertai, Tuhan selalu ada membimbing, memperhatikan kehidupan kita, sehingga kita dapat melewati setiap persoalan-persoalan yang ada, dan iman kita akan terus dibangun bersama dengan Tuhan. Kiranya dari perenungan ini kita dikuatkan agar terus berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya. Tuhan Yesus